Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Lo Feng mampu mempertahankan ketenangannya dalam hal ambang rasa sakit. Ribuan tahun yang lalu saat dia masih lemah di dunia sungai darah, dia merasa bahwa rasa sakit yang disebabkan selama penyerapan kristal pertama saja sudah tak tertahankan. Namun, seiring pertumbuhannya, kondisi mentalnya semakin terasa. Walaupun tubuhnya sedikit gemetar, dia masih dapat tersenyum. Kristal menara bintang itu perlahan-lahan menyatu dengan jiwanya dengan sangat lambat. Saat tingkat penyatuan meningkat secara bertahap, rasa sakitnya pun ikut meningkat. Dalam sekejap mata, 60 tahun telah berlalu. Sambil menahan rasa sakit, ia terus mempelajari patung dewa binatang dan hukum-hukumnya, bahkan terhubung dengan dunia virtual dan bertemu dengan keluarganya. Pada tahun ke-61, tingkat nyeri sudah meningkat 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Lo Feng yang awalnya optimis mulai khawatir. Kecepatan rasa sakit ini tumbuh lebih cepat dari yang diharapkan. Awalnya aku bisa dengan mudah menahannya, tetapi rasa sakit ini tumbuh begitu banyak dalam 60 tahun. Jika terus seperti ini, aku tidak yakin bisa menahannya selama lebih dari 3000 tahun. Apa yang harus kulakukan? Dia membuka matanya, menatap Putih yang duduk bersila di sampingnya. Aku harus bertahan hidup. Aku harus berhasil dan menjadi pemimpin ras manusia, pikir Lo Feng. Sambil menahan rasa sakit yang hebat, ia segera menyusun rencananya. Sejak lahir hingga sekarang, aku hanya hidup selama beberapa ribu tahun. Dalam hal pelatihan kondisi mental, proses ini akan berlangsung setidaknya selama 3300 tahun. Selama 3300 tahun ini, kondisi mentalku mungkin akan meningkat lebih jauh lagi. Namun tingkat pertumbuhannya masih belum cukup. Aku harus mencari cara tercepat. Lo Feng merenung. Pikirannya memunculkan banyak metode pelatihan kondisi mental. Sesungguhnya, menahan rasa sakit yang hebat saja merupakan suatu bentuk pelatihan yang akan membuat seseorang lebih teguh pendiriannya. Aku butuh cara yang lebih cepat. Dari lahir sampai sekarang, selama 60 tahun ini, aku telah menahan rasa sakit. Namun, aku telah terpengaruh olehnya dan tidak mampu menenangkan diriku, pikir Lo Feng. Mulai sekarang, aku akan mulai mempelajari jalur dewa binatang dan benar-benar fokus padanya. Tidak peduli seberapa menyakitkannya, aku tidak akan membiarkannya mempengaruhi diriku. Hatiku akan murni dan hanya fokus pada pembelajaran. Tetap waspada di masa damai dan membuat rencana ke depan. Lo Feng bisa merasakan bahaya yang akan datang. Di bawah tekanan tak berwujud dan rasa sakit yang hebat ini, ia mulai membenamkan dirinya dalam mempelajari jalur dewa binatang. Menjadi jujur dan murni mungkin kedengarannya mudah, namun melakukannya sangatlah sulit. Di alam semesta virtual di puncak tertinggi Pulau Guntur, di dalam kuil yang diselimuti energi besar, pemimpin kota kekacauan primal telah mengkhawatirkan masalahnya sendiri selama ratusan tahun terakhir. Dia akhirnya bisa sedikit bersantai. Dia memanggil Lo Feng, ingin mengujinya, juga mencari tahu tentang situasinya. Lo Feng benar-benar menutup koneksi alam semesta virtualnya, dan dia bahkan meninggalkan balasan otomatis untukku, mengatakan dia sedang berlatih. Dia duduk di singgasana dan tertawa. Sejak ia mulai menerima warisan, Lo Feng telah mempercayakan beberapa tugas kepada keluarganya, tetapi ia tidak berani mengganggu pemimpin kota, bahkan tidak mengirim surat. Sebaliknya, ia menyiapkan balasan otomatis. Saat pemimpin kota mengirim permintaan atau surat, ia akan segera membalasnya. Kapan dan di mana terakhir kali muridku Lo Feng terhubung ke alam semesta virtual? Sebuah AI menjawab, koneksi terakhir Lo Feng ke alam semesta virtual ada di Menara Bintang. Pemimpin kota langsung mengangguk.
Ratusan tahun yang lalu, bintang tersegel itu telah jatuh. Lebih dari 100.000 kaisar berusaha mendapatkannya, dan sekitar 8.000 diantaranya meninggal. Sangat sulit bagi seorang kaisar untuk meninggal, karena begitu banyak yang meninggal pada saat itu. Berita itu menyebar jauh dan luas, mengguncang seluruh alam semesta. Mengenai bintang tersegel itu, dikatakan bahwa ia didapatkan oleh salah satu kaisar ras Chiho dari alam semesta yang jauh. Lo Feng, saat kamu memasuki dunia virtual, segera temui aku. Pemimpin kota mengirimkan perintah kepada Lo Feng. Ia tidak tahu bahwa muridnya saat ini sedang menghadapi ujian yang sangat mengerikan. Dengan jiwanya yang diliputi rasa sakit yang hebat, Lo Feng telah tenggelam dalam mempelajari jalur dewa binatang. Selama waktu ini, kesadaran dan tekadnya tanpa disadari mulai tumbuh dengan cepat. Efeknya sangat bermanfaat. Meskipun pikirannya tumbuh, seiring berjalannya waktu, rasa sakitnya juga semakin kuat. Dalam sekejap mata, 1000 tahun telah berlalu. Awalnya Lo Feng memiliki keuntungan besar dalam melawan rasa sakit. Akan tetapi, bahkan latihannya selama 1000 tahun tidak dapat mengimbangi pertumbuhan rasa sakit. Rasa sakitnya telah mendekati batasnya. Jika ini terus berlanjut, Lo Feng khawatir ia hampir tidak akan mampu melewati 2000 tahun. Ketika itu terjadi, saat melampaui batasnya, kesadaran dan tekadnya akan hancur, dan kristal itu akan membuat jiwanya hancur. Tahun ke-1900, rasa sakit jiwa itu tumbuh semakin mengerikan, jauh melebihi rasa sakit yang dirasakannya saat menyerap kristal ke-165, dan sudah sangat dekat dengan batasnya. Namun, dia tetap membenamkan dirinya dalam jalur dewa binatang. Waktu berlalu kembali, sudah 2600 tahun. Di dalam kuil di tengah bintang-bintang yang tersegel, Lo Feng duduk bersila di sana dengan tubuh berlumuran keringat dan darah. Di bawah rasa sakit seperti itu, tetesan darah akan menetes keluar saat seluruh tubuhnya menggigil. Namun, ada rasa kuat dari ekspresinya, dan dia tidak terguncang oleh rasa sakit seperti itu. Dua kandidat dari masa lalu, yang pertama bertahan selama 2600 tahun, dan yang lainnya selama 3300 tahun. Ada banyak orang dengan kondisi mental yang kuat dalam sejarah bumi. Ada banyak sekali di tingkat pertama, banyak di tingkat kedua, dan cukup banyak di tingkat ketiga. Putih mendesah dalam hati. Gurunya makhluk agung yang memelihara ras bumi telah berkata sebelumnya, ketiga keadaan itu tidak lebih tinggi atau lebih rendah satu sama lain. Mereka hanya mewakili 3 jalur yang berbeda. Mengenal diri sendiri dan tetap setia padanya, mengetahui kekuatan dan keyakinan dirinya yang mutlak. Apapun yang terjadi, seseorang akan selalu percaya pada dirinya sendiri dan tidak goyah. Namun, pertumbuhan di jalur ini adalah yang tersulit. Tanpa faktor eksternal, hanya mengandalkan kemauan yang keras. Secara kasar, itu berarti bersikap sangat keras kepala. Orang seperti itu akan mudah menderita. Namun, seorang pejuang seperti itu tidak akan mengikuti arus. Ia akan tetap kokoh dari dalam. Bahkan ketika banyak orang lain mengkritik dan memarahinya, ia tidak akan berubah. Ini adalah jalan yang paling melelahkan dari semuanya. Putih berkata, untuk melawan rasa sakit yang menusuk seperti itu, dia harus memiliki hati yang kuat dan tekad yang kuat untuk bertahan. Hanya dengan begitu, dia bisa bertahan lama. Itu hanya tergantung pada seberapa kuat hatinya. Pada tahun ke-2800, tingkat rasa sakit yang tinggi akhirnya mencapai batas sebenarnya yang mempengaruhi studinya. Di tahun 3200, kemampuannya untuk menepis rasa sakit semakin membaik seiring berjalannya waktu. Namun, rasa sakitnya juga terus tumbuh, hampir seperti setelah menstabilkan dirinya dari gangguan begitu lama. Seseorang pada akhirnya akan tetap lelah dan tidak dapat bergerak. Tidak peduli seberapa kuat keyakinannya, seseorang akan mencapai batasnya. Apakah ini sudah berakhir? Putih duduk bersila di sana dan menatap Lo Feng yang menggigil, berlumuran keringat dan darah.
Tubuhnya berkedut kesakitan, terkadang gila, terkadang sedikit. Anakku, menyerah saja. Bahkan jika kamu meninggal dan gurumu tidak menghidupkanmu kembali hanya karena kemauanmu yang kuat, aku akan memberikan waktu dan ruang untuk menghidupkanmu kembali. Meskipun kamu mungkin kehilangan banyak hal, namun proses menara bintang untuk mengenali pemiliknya terlalu sulit. Saat itu ketika menara itu menyatu dengan cahaya warna-warni itu, bahkan guru tidak memiliki jaminan. Mungkin bahkan jika ras bumi menghasilkan makhluk yang sangat luar biasa, itu tetap tidak akan berhasil. Jika 3 yang pertama semuanya gagal, bahkan yang keempat, kelima, dan seterusnya mungkin terus gagal. Siapa yang tahu kapan guru akan berubah pikiran dan tidak memaksa menara bintang ini untuk mengenali pemiliknya. Putih adalah seorang universe master, makhluk puncak dari alam semesta yang luas. Dia dapat dengan mudah melihat menembus jiwa Lo Feng. Dia tahu bahwa Lo Feng sudah mencapai batasnya. Jangan ganggu aku. Lo Feng masih asyik mempelajari jalur dewa binatang, melawan rasa sakit yang hebat yang terus-menerus mengganggunya. Dia melolong dalam hati dan mengamuk. Jangan ganggu aku. Tidak ada yang bisa menggangguku. Perubahan mendadak. Jika sebelumnya tekad dan kesadarannya dikatakan telah diasah menjadi berlian yang sangat kuat dan tajam, selama 3200 tahun pelatihan, ia telah mencapai tingkat yang lain dan menjadi berlian yang lebih padat dari sebelumnya. Sama seperti ia ditempatkan di lokasi dengan tekanan yang sangat tinggi. Di kuil, Putih yang telah mengamati seluruh proses melirik jiwa Lo Feng dan secara alami menemukan evolusi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak pernah terjadi pada 2 kandidat sebelumnya, terutama yang kedua. Dia bertahan selama 3300 tahun sebelum jatuh dan tidak ada yang seperti ini. Putih terkejut. Benar, kedua kandidat, yang satu berada di tahap kepolosan dan yang lainnya di tahap meliputi segalanya. Mereka memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi rasa sakit. Metode mereka dapat mendorong jiwa mereka hingga batas maksimal untuk tidak merasakan sakit. Namun tanpa menahannya, mereka tidak dapat menekannya. Kekuatan mereka untuk menekannya secara alami tidak akan cukup karena mereka menyatu dengannya. Mereka melingkupinya. Dan Lo Feng memilih untuk menahannya. Menahan dan menahan rasa sakit itu sepenuhnya, tidak pernah menyatu atau melingkupinya. Meskipun dia mungkin merasakan lebih banyak rasa sakit, tetapi bukanlah ini cara untuk melatih tingkat pertama mengenal diri sendiri. Mendorong tekadnya hingga batasnya, akhirnya menghasilkan evolusi yang menghasilkan lompatan besar. Sebuah lompatan besar ke depan memberi Lo Feng keleluasaan yang besar. Tahun ke-4900, kristal itu terus menyatu dengannya, dan rasa sakitnya berangsur-angsur meningkat. Meskipun evolusi sebelumnya memberi Lo Feng kelonggaran besar, selama 2000 tahun terakhir, akhirnya mendekati batasnya lagi. Apakah tidak ada cara agar menara bintang ini mengenali pemiliknya? 3200 tahun terakhir hanya separuh dari masa itu. Putih juga terkejut karena kandidat yang bertahan paling lama sebelumnya hanya 3300 tahun. Tidak seorang pun benar-benar tahu berapa lama proses ini akan berlangsung. Jika Lo Feng gagal, berapa banyak kandidat lagi yang dibutuhkan untuk benar-benar berhasil? Wajah Putih dipenuhi kekhawatiran. 5000 tahun. Suara Putih terdengar tua dan penuh kekhawatiran. Ia tidak pernah menduga proses ini akan memakan waktu lebih dari 5000 tahun. Semoga saja Lo Feng bisa berhasil. Putih menghela napas panjang. Suaranya menggema di seluruh kuil. Di alam semesta virtual, Gunung Naga Hitam, Shushin berjalan di sepanjang jalan setapak diikuti oleh 2 wanita. Karena Lo Feng sebagai kekuatan tertinggi dalam keluarga sedang menjelajahi alam semesta, semuanya sebagian besar diserahkan kepada putra tertuanya Luo Ping untuk ditangani. Namun hal-hal penting masih ditangani oleh Shushin. Shushin memiliki posisi istimewa di keluarga dan dia juga merupakan CEO perusahaan Pinghai. Selama 10.000 tahun, posisi dan wewenangnya terus tumbuh. Hanya dengan sekali pandang saja akan membuat orang lain bergidik. Orang normal bahkan tidak berani menatapnya.
Tuan, ini surat dari kepala keluarga. Asisten virtualnya tiba-tiba memberitahunya. Shushin tiba-tiba berhenti. Matanya gembira karena terkejut. Betapapun tenangnya dia sekarang sedang gelisah. Dia bilang dia akan melakukan sesuatu yang penting. Dia benar-benar menghilang selama 6.000 tahun dan tidak dapat ditemukan atau dihubungi. Suratnya sangat panjang, totalnya puluhan ribu kata. Shushin duduk di kursi untuk membacanya perlahan. Ini adalah surat yang penuh dengan emosi. Dari saat keduanya bertemu hingga saat mereka jatuh cinta, Shushin tidak bisa menahan senyum saat membacanya. Saat dia terus membaca, tiba-tiba ekspresinya berubah. Tubuhnya menggigil sementara matanya menampakkan keterkejutan. Teriakan mendesak terdengar dari kejauhan saat sebuah siluet dengan cepat berlari mendekat dan satu lagi dari sisi lain. Mereka adalah Luo Ping dan Luo Hai. Mereka berdua memiliki ekspresi cemas, berteriak memanggilnya saat mereka tiba. Mereka juga telah menerima surat itu. Tutup pintunya, larang siapapun masuk. Shushin berteriak pada kedua wanita tadi. Kedua wanita itu adalah staf pribadinya, baik itu masalah dengan perusahaan Pinghai maupun urusan keluarga. Shushin sering memberinya perintah melalui mereka. Bu, apa yang terjadi? Luo Ping dan Luo Hai sama-sama merasa cemas. Shushin memeluk kedua putranya, sulit menahan air matanya. Surat ini sebenarnya adalah sesuatu yang Lo Feng rencanakan untuk dikirim 6.000 tahun setelah ia memulai warisan hidup atau mati. Ayahmu sedang dalam kesulitan, tetapi dia berkata dia akan kembali di masa depan. Jika yang pendek 10.000 tahun, jika waktu panjangnya hingga 10 juta tahun. Suara Shushin bergetar. 10 juta tahun, rentang hidupnya hanya selama itu. Apakah dia akan melihatnya lagi? Luo Ping dan Luo Hai juga terkejut. Ayo kita pergi menemui kakek dan nenekmu. Shushin menahan rasa sakitnya. Setelah beberapa saat, mereka bertiga bertemu dengan Luo Honggu dan Gong Xinglan bersama dengan Luo Ha. Mereka semua menunjukkan ekspresi kesakitan. Seluruh keluarga Luo didukung oleh Lo Feng. Manusia di bumi juga sama. Dia selalu ada di sana, melewati badai dan membiarkan mereka tumbuh menjadi kekuatan seperti itu, memungkinkan manusia di bumi berdiri tegak di seluruh negara semesta Ganwu. Namun, pilar itu sekarang telah jatuh. Nomor rekening dan kata sandi yang dia tinggalkan di surat itu adalah untuk sejumlah kekayaan bagi keluarga Luo. Itu adalah keluarga dengan sejumlah besar kekayaan di dalamnya. Shushin tidak menyangka dia akan meninggalkan rekening di surat mencapai hingga 50 miliar elemen campuran. Jumlah ini sungguh tak masuk akal baginya. Di seluruh negara Ganwu, selain pemimpinnya sendiri, siapa lagi yang punya kekayaan sebanyak itu? Semuanya cepatlah dan bersiap untuk menghadapi ini, ucapnya dengan suara serak. Kemunafikan dunia. Jika Lo Feng benar-benar meninggal, keluarga kita pasti akan menjadi sasaran. Kita tidak punya cukup kekuatan untuk melindungi seluruh keluarga besar. Aku akan segera pergi menemui gurunya, Truyan, dan bertanya tentang dirinya. Bagaimanapun, Shushin adalah anggota inti perusahaan alam semesta virtual. Dengan koneksinya dan nomor Truyan yang dimilikinya sejak lama, dia segera menghubunginya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Ekspresi Truyan tampak berubah. Tidak seperti Shushin dan yang lainnya, Truyan adalah pejuang sejati alam semesta. Dia tahu lebih banyak. Dia langsung mengerti masa depan Lo Feng yang jauh berarti dia akan dihidupkan kembali. Kalau tidak, dengan jaringan alam semesta virtual yang tersebar di seluruh alam semesta yang luas, bagaimana mungkin mereka tidak dapat menghubunginya? Aku akan menemui pemimpin kota kekacauan primal, kata Truyan mendesak. Di kota kekacauan primal, Truyan segera bergegas menuju kediaman pemimpin kota untuk meminta kunjungan. Apakah kamu bilang Lo Feng mungkin telah meninggal? Pemimpin kota itu duduk bersila di atas hamparan mayat yang terlantar. Ya, kata Truyan dengan hormat. Lo Feng masih hidup, kata pemimpin kota itu. Aku dapat memastikan bahwa dia berada di Menara Bintang Medan Perang ke-7 dan dia telah berada di sana selama 6.000 tahun terakhir, kata pemimpin kota. Dia tidak terhubung ke jaringan selama 6.000 tahun terakhir, tetapi aku dapat memastikan bahwa energi hidupnya masih ada di sana.
Paling-paling dia mengalami masalah. Wajar jika bahaya muncul di dalam menara bintang. Truyan agak gugup saat mendengarnya itu adalah menara bintang. Di dalam kuil yang dikelilingi oleh bintang-bintang tersegel yang tak terhitung jumlahnya. Lantainya berlumuran darah. Lo Fong duduk di sana. Tubuhnya menggigil karena rasa sakit, sementara darah mengalir kemana-mana. Putih duduk bersila dan menatap Lo Fong dengan kaget. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana dia masih bisa bertahan, bahkan setelah mencapai batasnya 400 tahun yang lalu. Rasa sakit di jiwanya telah mencapai batasnya, dan dia tidak punya cara untuk menahannya lagi. Lo Fong tidak bisa mempelajari jalur Dewa Binatang lagi, dan kesadarannya hanya bertahan dengan seutas benang, menahan robekan jiwanya. Kesadaran Lo Fong hanya terpaku pada satu hal, yaitu keluarganya, orang tua, adik laki-lakinya, dan istrinya. Dia tidak ingin dihidupkan kembali di masa di mana mereka semua sudah tiada. Kamu masih saja berjuang, jiwamu sudah hancur. Putih mendesah. Nak, kamu terlalu lelah, menyerah saja. Dengan kekuatannya yang luar biasa sebagai Universe Master, ia telah melihat keadaan jiwa Lo Fong. Ia mulai peduli pada anak ini. Kamu sudah menghabiskan 6.000 tahun berjuang dengan ini. Namun, kamu baru hidup lebih dari 10.000 tahun. Kamu terlalu muda. Dia menggelengkan kepalanya. Dia adalah bawahan pertama dari makhluk agung itu. Sejak zaman dahulu kala, dia telah mengikuti makhluk agung itu ke seluruh alam semesta. Dan dia telah menjalani hidup yang sangat panjang. Di matanya, rentang hidup penguasa sektor selama 1000 era hanyalah kedewasaan. Tubuh Lo Fong bergetar hebat sambil mengeluarkan suara tanpa sadar. Darah segar mengalir deras. Dia sedang berjuang. Dia tidak bisa mati semudah itu. Meskipun dia tahu dia akan hidup kembali pada akhirnya. Ekor ular putih tergeletak di tanah. Ia melihat Lo Fong yang bisa jatuh kapan saja. Ia mengerti bahwa pemuda ini sedang berjuang dengan sekuat tenaga. Kamu sungguh mengesankan. Yang pertama berlangsung selama 2.600 tahun, sedangkan yang kedua berlangsung selama 3.300 tahun. Namun, kamu sudah berada di sini selama lebih dari 6.000 tahun. Itu sudah sangat mengesankan, dan kamu seharusnya bangga. Menyerahlah saja. Putih sangat jelas tentang apa yang sedang dialami Lo Fong, yang bahkan tidak dapat berpikir, sementara jiwanya hancur berantakan. Mengapa warisan ini begitu sulit? Dia mendesah, melihat Lo Fong yang tak sadarkan diri. Jika Lo Fong berhasil, dia akan terus hidup. Jika dia gagal, dia akan meninggal. Tubuhnya tanpa sadar mengeluarkan suara berderak. Karena ekspresinya berubah, kulitnya terkoyak. Bahkan lebih tragis daripada kebanyakan orang yang sudah meninggal. Lo Fong berjuang di garis tipis ini. Angin kencang bertiup ke arahnya, mengempaskannya ke sisi kematian. Tetapi cinta dan kasih sayang untuk keluarganya membuatnya berjuang keras untuk bertahan, menarik dirinya ke sisi kehidupan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ruang terlarang bergetar? Hampir seperti raksasa yang mengguncang setiap ruang dengan keras. Seluruh menara setinggi 9 tahun cahaya itu bergetar. Namun, dengan 9 pusaran air di sekitarnya, sulit untuk mengatakannya. Makhluk andai yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bersamaan dengan itu, di dalam area berbahaya yang sangat jauh, di tengah energi yang sangat besar, sebuah istana terpencil yang bersinar dengan cahaya hijau melayang ke atas. Banyak bawahan di dalamnya yang semuanya adalah kesatria. Di dalam singgasana besar, seorang lelaki tua agung dengan tinggi lebih dari 90.000 km duduk di sana, mendengarkan laporan dari bawahannya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia melihat jauh, hampir seperti dia melihat menembus waktu dan ruang, tepat ke Menara Bintang. Proses pengakuan pemilik Menara Bintang telah berlangsung begitu lama. Bahkan pemuda itu sebenarnya sudah melewatinya. Setelah 1 triliun tahun menunggu, umat manusia di bumi akhirnya menghasilkan seorang pejuang yang luar biasa. Dia tiba-tiba bangkit, hilang dari pandangan. Putih tampak terkejut melihat Lo Fong yang sudah berhenti menggigil.
ia merasakan kesadaran Lo Feng perlahan memudar, hampir seperti akan segera berakhir. Ia paling lama akan bertahan 2 hingga 3 tahun lagi. Lo Feng sudah bertahan selama 6092 tahun. Sebenarnya, jika Lo Feng tidak memiliki hati yang kuat, menahan rasa sakit begitu lama, evolusi tidak akan terjadi 3200 tahun yang lalu. Tanpa evolusi itu, tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan bertahan 3000 tahun lagi. Bahkan dengan keajaiban, seseorang perlu kerja keras untuk menciptakan peluang. Lo Feng membuka matanya saat energi dunianya menyingkirkan semua darah di tubuhnya. Matanya tampak sangat lelah dan gembira. Aku berhasil, aku bisa kembali kepada kalian semua. Lo Feng yang selama ini duduk bersila langsung tertidur lelap. Putih tersenyum melihat pemandangan itu. Jarang sekali seorang penguasa sektor tertidur karena kelelahan. Bagi seorang penguasa sektor yang sangat lelah hingga membutuhkan tidur, tidurnya tentu saja berlangsung lama. Namun karena jiwanya masih utuh, tidurnya tidak akan selama Undying yang baru saja pulih dari koma. Lo Feng tidur selama lebih dari 9 tahun. Sudah lama ia tidak bermimpi seperti itu. Ia berbaring di dalam kuil menara bintang, tersenyum saat berbaring di sana. Ia tampak memimpikan hal-hal yang membahagiakan. Saat ini di sampingnya di kuil ada 2 makhluk alam semesta yang menakutkan. Mata Lo Feng berangsur-angsur terbuka. Ia tidur sangat lelap sehingga ia bermimpi banyak hal. Jelas jiwanya telah pulih sepenuhnya. Saat mimpinya berakhir, ia membuka matanya. Anakku, suara hangat terdengar, sama seperti suara dari papan logam hitam. Suara itu membuat Lo Feng langsung berdiri dan berbalik. Ada 2 siluet. Salah satunya adalah Universe Master yang sudah dikenalnya, yaitu Putih. Dan tepat di depan di tengah berdiri siluet besar yang megah setinggi lebih dari 900 meter. Dia mengenakan baju besi hijau biasa dan memiliki 2 tanduk tembus pandang di dahinya. Dia menatap Lo Feng. Energinya yang besar menyelimuti seluruh kuil. Tidak ada rasa terancam, sebaliknya ia merasa sangat nyaman. Hal itu juga membuatnya menyadari bahwa ini bukanlah tekanan, melainkan energi kehidupan alami yang dipancarkan makhluk ini. Energi ini saja jauh melampaui milik Putih dan bahkan milik pemimpin kota kekacauan primal. Selamat, mulai sekarang kamu adalah pemimpin ras bumi. Kamu berhak menjadi pejuang sejati alam semesta. Suara makhluk agung itu menggelegar di seluruh aula dan langsung menusuk hati Lo Feng. Di sampingnya, Putih juga tersenyum padanya dan merasa senang untuknya. Adik ketiga, selamat.